Shalom jemaat Tuhan, Bread Life Listener. Kali ini saya akan membawakan topik yaitu kesatuan iman yang mengubah hidup. Manusia hidup di dunia pasti membutuhkan komunitas atau manusia lain dalam melangsungkan kehidupannya. Begitulah sebenarnya konsep makhluk sosial. Artinya manusia tidak dapat hidup sendiri. Maka dari itu seharusnya manusia memiliki kepedulian sosial terhadap sesama. Ini juga menjadi salah satu visi CWJ Gajah Mada. Di dalam Injil Markus pasal 2 ayat 1-12 ada satu kisah mengenai 4 orang yang peduli kepada seorang yang lumpuh. Di situ tertulis ada orang-orang yang datang membawa kepada Yesus seorang lumpuh. Digotong oleh 4 orang, tapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Tuhan Yesus melihat kegigihan dan iman mereka. Itulah yang menggerakkan hatinya untuk bertindak, dan akhirnya mujizat dinyatakan. Orang lumpuh itu berjalan. Saling menolong, saling melayani, saling menopang adalah sikap yang diperlukan untuk memperkuat sebuah komunitas, persekutuan, pelayanan, atau gereja. Sebuah komunitas, persekutuan, pelayanan, dan bahkan gereja, sekalipun memiliki visi misi yang bagus, tapi jika para anggotanya tidak sehati sepikir, berjalan sendiri-sendiri, tidak ada kerjasama, bersikap egois, tidak punya kepedulian satu sama yang lain, pasti visi misinya tidak akan pernah tercapai. Dari kisah ini kita bisa belajar tentang apa arti sebuah pelayanan yang sesungguhnya. Pertama, kasih. Kasih yang mendasari keempat orang tersebut rela melakukan sesuatu yang baik bagi si lumpuh. Demikian pula hendaknya pelayanan kita karena kasih Kristus dan kasihnya kepada sesama, dan rasa kepedulian untuk membuat seseorang mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Kedua, keempat orang ini bekerja sama untuk menggotong dan menurunkan si lumpuh dari atap ke ruangan di mana Tuhan Yesus berada. Demikian juga di dalam pelayanan diperlukan tim yang bekerja sama mengatasi tantangan. Tantangan atau hambatan akan kita temui dalam mencapai goal atau sasaran kita. Tapi jangan mudah menyerah dan tetap fokus kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti bukakan jalan saat tiada jalan. Hanya dibutuhkan kesatuan iman, yaitu hamba-hamba yang sehati sepikir, seia sekata, saling membutuhkan dan saling melengkapi untuk keberhasilan pelayanan. Kemudian yang ketiga, mereka melakukannya dengan ikhlas tanpa tendensi apa-apa. Itu terlihat dari sepanjang kisah ini. Nama keempat orang itu tidak sekalipun disebutkan. Demikian pula hendaknya kita. Kita diingatkan untuk tidak mencari pujian yang sia-sia atau melakukan sekedar pencitraan. Di dalam pelayanan mungkin bukan pujian yang didapatkan, tapi kritikan, ejekan, bahkan mungkin pelecehan. Yang keempat, keempat orang ini datang membawa kepada Kristus seorang lumpuh. Prinsip di sini adalah kita harus membawa orang yang bermasalah, siapapun dia dan apapun problemnya, untuk bertemu Tuhan Yesus. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada pemulihan, dan ada keselamatan. Kemudian yang kelima, dalam ayat yang kelima tadi Yesus membuktikan sebagai Tuhan yang punya otoritas untuk mengampuni dosa dan tidak hanya mempunyai kuasa menyembuhkan semua penyakit. Pada zaman itu banyak orang mengikut Yesus, khususnya di Kapernaum, hanya mencari mujizat.
Padahal Yesus mau mereka percaya kepada Dia adalah sebagai Sang Mesias, Sang Penebus yang datang ke dunia untuk mengampuni dan menyelamatkan setiap orang berdosa yang percaya kepadanya. Jemaat Tuhan dan Bread Life Listener, marilah kita membuat komitmen yang baru dalam mengiringi Yesus, melayani lebih sungguh sebab Tuhan Yesus lebih dahulu melayani kita, dan mengasihi lebih sungguh sebab Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Haleluya, tetap semangat, sukacita dan penuh hikmat. Salam sehat rohani dan sehat jasmani. Tuhan Yesus memberkati.